Ya, Ya, Mas Heri Priyatmoko lahir di Solo pada 25 April 1985. Mas Heri ini lulusan Pasca Sarjana Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM pada tahun 2013. Lalu saat ini bekerja sebagai dosen ya Mas ya ya, di Prodi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Lalu kemudian hobinya memang menekuni sejarah, terutama sejarah lokal Kota Solo. Dan karena hobinya ini, Mas Heri kerap menjadi narasumber dan kolumnis Solo Tempo dulu di berbagai media massa. Mas Heri juga seorang pendiri Solo Society. Ini adalah sebuah komunitas anak muda yang mendalami sejarah dan budaya lokal Kota Solo. Kemudian Mas Heri juga sudah cukup banyak menghasilkan buku ya Mas ya. ya. Iya, oke Mas Heri, silakan memaparkan presentasinya. Nanti mungkin di akhir presentasi kita ada 1 sampai 3 pertanyaan Oh, ya. dari Oke, teman-teman. Silakan. oke Mbak. Ya, matur nuwun. Tadi Iya. presentasi dari Mas Muhyiddin juga menarik. Izinkan saya. Udah kelihatan ya? Ya, sudah. Sekarang sudah Oke. kelihatan. Eh, Tadi Mas Muhyiddin sudah memberikan tokoh-tokoh, terus keterlibatan mereka mengenai eh, dalam membangun keindonesiaan lewat pers. Dan kemarin memang saya usul pada panitia Mas Muhyiddin harus dihadirkan, selain tadi risetnya panjang dan memegang arsipnya, tapi juga dalam Sumpah Pemuda itu ada namanya Muhyiddin, datang dari Pasundan, dari Jong Pasundan. Tahu nih Mau Muhyiddin memang reinkarnasi gitu ya. Mungkin reinkarnasi. Ada nama satu Muhyiddin itu datang dalam Sumpah Pemuda mewakili Mantap. Pasundan gitu. Itu. Jadi di sini tugas saya memberikan kerangka berpikir atau kerangka obrolan bahwa pers itu juga membangun merawat gema dari Sumpah Pemuda. Jadi tidak langsung hilang gitu. Kenapa Sumpah Pemuda terus bergulir dari 1928 sampai pasca kemerdekaan pun masih terus menghangat gitu. Nah, ini tadi sudah dikabarkan juga oleh Mas Muhyiddin, Sinpo mengabarkan lagu Indonesia Raya. Nah, ini kalau dalam pemahaman pengetahuan sejarah itu ada momentum ya, momentum yang langsung diambil oleh Sinpo. Dan juga lensa sejarah nasional itu langsung mengarah pada W.R. Supratman. Kebetulan W.R. Supratman bukan hanya canggih gesek biola, tapi memang dia seorang jurnalis yang bergelut di Sinpo ini. Ya. Makanya ini jelas keterlibatan seorang jurnalis di media saya nggak akan saya tuliskan kan gitu. Nah, karena apa? Ini kan W.R. Supratman hidup dalam gaung yang besar di mana nasionalisme saat itu sedang besar-besarnya, itu sedang dikobarkan oleh semangat dan ini adalah pemuda kan itu. Nah, kalau kata kuncinya adalah para pemuda itu. Nah, akhirnya W.R. Supratman ini setelah menggesek kemudian mengirimkan lagunya itu ke koran beliau gitu. Nah, jadi dimuat 10 November 1928. Hanya saja memang Sinpo ini melakukan peran yang hebat. Kemudian koran-koran yang lain di Bandung, Surabaya, Semarang, Solo itu ikut menyiarkan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau W.R. Supratman kan hanya instrumennya kan itu nggak nyanyi bengok-bengok gitu. Lah ini celakanya publik saat itu juga menginterpretasikan atau menerka bahwa lagu itu juga dinyanyikan pada hari H itu, pada 28 Oktober itu. Tapi sebenarnya enggak kan itu. Nah, yang itu adalah instrumen. Makanya si Sugondo Joyo Puspito itu melakukan koreksi. Sugondo Joyo Puspito ketua dari kongres ini kan. Nah, itu dia mengoreksi bahwa tidak benar ada lagu Indonesia Raya pada saat kongres itu. Lagunya maksudnya itu kan instrumennya kan, artinya liriknya gitu dinyanyikan. Enggak. Kemudian ada lagi kabar bahwa ada bocah kecil yang ikut nyanyi. Nah, itu pada enggak lah. Dan ini Sugondo ini memberikan penjelasan bahwa lagu Indonesia Raya baru dinyanyikan itu 28 Desember 1928
8. Jadi ini acara penutupan itu, acara penutupan dari kongres itu yang besar-besaran itu. Nah, baru kemudian dinyanyikan. Dan paling lucu ada utusan dari Solo itu dengan cengkok atau nada pelok itu. Jadi kayak nembang itu loh. Jadi Indonesia Raya ditembangin Jawa itu sangat kelihatan sekali gitu dengan nada pelok itu. Nah, ini Sugondo memberikan penjelasan dalam bukunya 45 tahun Sumpah Pemuda dan perayaan itu, dia memberikan ingatan dia masih bagus menuliskan ini. Nah, ini kemudian disebutlah sebagai saham Tionghoa, di mana banyak stigma atau citra negatif pada Tionghoa bahwa tidak sangat-sangat minim lah dalam pembangunan keindonesiaan. Nah, ini ditepis bahwa ada saham penting, dalam bahasa saya saham, karena ini modal orang Tionghoa dalam membangun keindonesiaan, dalam peristiwa agung ini kebangsaan. Kemudian akhirnya Sinpo mendapat tempat dalam sejarah Indonesia. Nah, ada salah satu butir yang dirumuskan dalam Sumpah Pemuda, itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini jut ngopo gitu, apa sih gitu, mau apa kemudian kan itu. Nah, ini ternyata saya menemukan, ini koleksi saya berbulan-bulan di Perpustakaan Nasional waktu S2, setelahnya juga itu ngoleksi ya, fotokopi di sana, terus mengoleksi, menemukan ini koran Darmo Kondo, ini ada bahasa Indonesianya juga bahasa Jawanya juga sih itu. Nah, ini saya menemukan bagaimana perdebatan tentang pemilihan terminologi antara wartawan apa jurnalis. Nah, jurnalis itu kan kebelanda-belandaan. Nah, akhirnya dipilihlah kata kunci wartawan. Nah, warta itu kan kabar, wan. Nah, ini kan orang kan gitu, sejarawan, budayawan kan itu. Nah, inilah dipilih, ini benar-benar polemik yang serius. Nah, ini. Dan akhirnya Pak, ini menurut saya sebuah peristiwa penting ataupun implementasi mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam dunia jurnalistik. Walaupun hanya pemilihan terminologi, tapi ini fundamental banget. Nah, terus akhirnya terjadi nasionalisasi kata-kata asing, official dari opsil, official dari ini, jadi kata-kata yang teknik pakai ECK itu kemudian di teknik gitu aja. Nah, ini jadi ini ternyata merasuk dalam jiwa jurnalis sekaligus publik, karena lewat jurnalis ini publik juga akan terpengaruh dalam bacaan-bacaan koran. Terus kemudian kalau kita lacak dari mana sih wartawan itu kata itu muncul, ya hasilnya dari British Malaya, yaitu dari Melayu lah itu lah. Kali pertama yang menggunakan sebenarnya pewarta gitu, pewarta Delhi gitu. Nah, ini karena mereka terpengaruh gaya bahasa Melayu kan gitu. Nah, ini artinya ada poin penting refleksi sejarahnya adalah bahwa Sumpah Pemuda itu tidak hanya manis di bibir, tapi juga merasuk dalam hati mereka, dan itu benar-benar diterapkan oleh jurnalis gitu. Debat masalah kosakata. Nah, terus setelah adanya penguatan Sumpah Pemuda, ini saya temukan lagi bukti sejarah Perdi gitu ya, Persatuan Jurnalis Indonesia gitu. Nah, ini berdiri 23 Desember 1933, paling 5 tahun ya, Kelurahan Telus, dan memilihnya kenapa ini jam 24 gitu. Nah, ini kan benar-benar puncak pergantian hari. Kalau saya meneliti beberapa momentum perayaan atau pembacaan keputusan itu biasanya pada detik-detik hari pergantian hari lah gitu. Karena ini bukan masalah kebetulan aja, tapi menurut saya ini sebuah benar-benar ini ada kalau orang Jawa itu ada istilah sangate, ini momentum yang pas gitu ya, waktu yang sangat tepat sebelum berganti hari, berganti acara kan gitu. Nah, ini apa makna dari Perdi gitu dalam konteks Sumpah Pemuda? Banyak aktivis dari Sumpah Pemuda yang ikut dalam Perdi gitu. Sumanang ada gitu. Bahkan dia menjadi sekretarisnya ini. Dan uniknya ini dipelopori oleh
jurnalis sepuh itu. Jadi walaupun Sumpah Pemuda itu disorotkan untuk pemuda dalam usia belasan tahun, 20-an tahun gitu. Tapi ini ternyata orang tua nggak mau ketinggalan, tersengat oleh spirit dari Sumpah Pemuda gitu. RM Sutopo Wonoboyo dan Raden Mas Ngabe Yosodipuro itu kan Jawa banget, dan ini jurnalis senior yang ada di Solo itu. Artinya apa? Mereka terpengaruh gitu. Bukan menentang lah. Dalam pengertian ini adalah mereka ternyata proaktif, tidak lagi walaupun mereka jelas dari gelar aja udah feodal, tapi ternyata pemikirannya juga progresif, ada semangat untuk berorganisasi gitu. Nah, nomor 3 ini kan kesadaran berorganisasi kian menguat. Jadi ada perbedaan antara kongres pertama dengan kedua. Kalau kongres pertama itu menurut Sugondo itu perbedaannya itu pertama itu untuk mengumpulkan para pemuda gitu ya, organisasi pemuda untuk mengumpulkan aja, memberikan penjelasan tentang pentingnya spirit kebangsaan. Nah, kemudian kalau kedua, kongres kedua penekanannya adalah penguatan dan penyebaran gitu. Penguatan dan penyebaran. Kalau tadi kan hanya lingkup pemuda dan mengabarkan ini pentingnya kan itu. Nah, kalau kedua itu adalah itu ya pemantapan, mematangkan sekaligus menyebarkan yang lebih kuat gitu. Nah ini jadi ada semangat yang terus dilestarikan dengan ada kemudian muncullah kesadaran berorganisasi yang kuat gitu. Kenapa? Ini nantinya Perdi ini juga menjadi kelompok advokat untuk pers, untuk insan pers yang terkena delik pers gitu. Nah, ini jadi ini semacam tim pembela lah gitu. Kalau era sebelumnya kan ada IJB gitu kan. Nanti Mas Budin bisa menjelaskan itu IJB itu. Nah, kaum Perdi ini akhirnya disebut anggotanya kaum Perdianen, Perdianen. Nah, ini jadi ada istilah yang unik dan istimewa lah itu. Nah, yang tak kalah penting itu Perdi ini tidak hanya nulis, tidak hanya memberitakan, tidak hanya bekerja dengan mata dan kakinya, gitu. Tapi dia memberikan semangat untuk membuat Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Gitu. Nah, Kongres Bahasa Indonesia kok enggak Kongres Wartawan? Nah, itu kan. Nah, kok Kongres Bahasa Indonesia? Nah, ini lagi-lagi bukti dari ikrar Sumpah Pemuda itu merasuk, dipelihara. Gitu. Kenapa diadakan Kongres Bahasa Indonesia 1? Karena itu tadi ya, masalah terminologi. Kemudian ada kegelisahan dari kelompok Perdi dan para jurnalis itu. Ada beberapa koran Tionghoa, misalkan koran Kenpo, Sinpo, Sitikpo, Matahari, Pewarta Surabaya, itu masih menggunakan Melayu Pasar. Ini. Nah, ada pasti menggunakan bahasa yang ya dalam bahasa mereka tidak YD lah gitu loh misalkan. Nah, ini digulirkan oleh Perdi ini. Kita harus memberikan bahasa yang standar untuk jurnalis sih seperti apa sih? Nah, ini. Jadi di sini ada kontribusi besar wartawan untuk penguatan dalam masalah bahasa Indonesia di bidang jurnalis, gitu, di bidang jurnalistik gitu. Jadi tidak selesai pada saat Ikrar Sumpah Pemuda selesai ditandatangani, enggak. Nah, ini jadi benar-benar diusung ya sumpah itu dan direalisasikan. Nah, jangan berpikir dulu sudah ada sekolah atau perguruan tinggi publistik, walaupun dulu sudah ada perguruan tinggi hukum, reskul, terus kemudian sekolah dokter, terus sekolah sekolah dokter, sekolah AMS itu. Nah, ada lagi beberapa sekolah pertukangan, tapi untuk jurnalistik belum ada gitu. Ada berdiri itu kan Indonesia sekitar tahun 63 kalau nggak salah ya, untuk institut jurnalistik itu, publistik itu. Itu kan dulu maksudnya ilmu komunikasi itu kan di kampus Gajah Mada itu sekitar tahun 50-an kalau salah. Tapi itu kan menginduk dalam pengertian ini lembaga komunikasi gitu ya. Nah, pada saat itu bukan hanya masalah penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia, tapi pelatihan untuk
untuk para pemula, wartawan pemula ataupun orang-orang yang ingin ikut itu, yang magang itu sudah digelar kursus jurnalistik. Ini lagi-lagi saya temukan di Perpustakaan Nasional koran ini. Potongan ini ya. Ya. Nyalinya besar, mempunyai nggak ada namanya kursus apa namanya bukan kursus apa tentang kurikulum yang benar-benar tersistem, itu nggak ada. Nah ini jadi ada semangat dari wartawan Perdi tadi untuk mengadakan kursus. Semangatnya juga untuk apa? Hidden kurikulumnya itu kurikulum tersembunyi, misi tersembunyi itu untuk menanamkan kebangsaan untuk para pemuda, wartawan-wartawan yang baru itu. Ini karena wartawan saat itu kan belum ada sekolah, belum ada ijazah. Bahkan tadi ya dikatakan Mahmudin ya dokter menjadi ikut jadi wartawan, advokat jadi wartawan. Nah ini menunjukkan juga dengan adanya kursus itu pers ternyata diminati publik. Ini nah, pers ternyata bukan hanya keren, bukan hanya ya gajinya memang tidak terlalu banyak lah. Kita contohkan aja si W.R. Supratman tidak terlalu banyak dalam hal keuangan diperoleh dari apa kerja jurnalis, tapi apa semangatnya itu apa bukan melindungi ya, tapi berpihak pada wong cilik itu penting lewat jalur pers itu. Nah, ini pembedelan. Nah, tadi Mas Mudin menyinggung saya untuk masalah hukum-hukum pers. Nah, ini sebenarnya sekitar tahun 1856 itu sudah ada pencegahan preventif ya. Jadi ketika koran sudah ada hanya terbatas itu juga disensor itu. Jadi sebelum disebarluaskan harus dibaca oleh pemerintah kolonial. Itu seperti Pak Harmoko lah, ketika Orde Baru harus kontrol dulu gitu. Nah, jadi ini saya temukan bukti juga koran dari apa pembedelan ya. Ini ternyata tajamnya pena itu bisa berujung bui, bukan hanya sembarangan gitu, bukan hanya kerja yang ringan, ternyata ya berujung bui seperti yang diterangkan Mas Mudin tadi. Ada 3 tokoh yang akhirnya dijebloskan penjara. Ini ada bukti juga ancaman kolonial menguat. Jadi sepanjang periode 5 tahun 1931 sampai 1936 itu tidak kurang ada 27 regulasi pemberangusan pers. Ini apa saja poinnya? Misalkan penghasutan, kemudian menebar kebencian, kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Nah, itu aspek-aspek yang akan berurusan dengan pemerintah Hindia Belanda gitu. Jadi ada 27 regulasi yang bakal memukul atau menjadi palu gada dari para jurnalis itu. Nah, ini sampai Gubernur Jenderal De Jong, Polstrat itu perwakilan rakyat ya, jadi DPR lah sekarang. Itu dia ngomong menggunakan tangan banget menghasut atau tidak lagi menggunakan teriakan-teriakan, tapi dengan tulisan aja orang sudah bikin mobilisasi massa kan. Nah, ini ada yang menarik ketika pers ini terkena sandungan batu hukum itu bisa dibekukan selama 8 hari, kemudian diperpanjang lagi sebulan. Jadi sekaya PPKM sekarang lah, diperpanjang diulur-ulur. Nah, pemerintah kolonial seperti itu. Jadi seminggu berhenti untuk terbit. Nah, dievaluasi ternyata masih kurang mengenakan, ya udah perpanjang lagi 2 minggu. Nah, ini. Jadi dalam koran itu disebutkan memang ada bukan hanya wartawannya yang dikandangkan, persnya aja juga bisa digulung. Jadi sampai Gubernur Jenderal De Jong sampai turun tangan. Nah, terus pertama itu kan belum bisa mengerucut bisa mewujudkan para jongjong di Jong Java, terutama Jong Java ya, karena Jong Java ini banyak sekali
anggotanya dan tersebar di mana-mana. Nah, ini menjadi pelopor Jong Java. Itu kemudian lahirlah Indonesia Muda. Itu. Indonesia Muda dibangun sebagai wadah. Lah ini ada sekitar 25 cabang di Indonesia. Ini. Terus semula organisasi ini hanya diisi oleh kaum pelajar, kaum perkuliahan, kaum sekolahan. Gitu. Akhirnya dikritik oleh teman-teman dari Surabaya. Harusnya bebas dong orang-orang yang tidak sekolah tapi bisa berpikir kritis atau ada kesadaran berorganisasi bisa masuk ke Indonesia Muda. Akhirnya masuk gitu. Nah ini jadi ini menjadi koreksi atas Sumpah Pemuda yang semula hanya diperuntukkan kaum pelajar. Terus ada lagi bahwa taring Sumpah Pemuda ini bisa dibaca dalam bukti di slide saya itu akan memberantas siapapun yang merendahkan rakyat Indonesia gitu. Nah, jadi sudah wes kendelak gitu. Sebagai sebuah ormas ya, organisasi masyarakat kepemudaan, mereka sudah berani pasang badan siapapun yang akan meremehkan Indonesia bakal akan berurusan dengan Indonesia Muda. Nah, ini ya berusaha hendak memberantas segala tindakan yang dapat merendahkan atau menghina derajat bangsa Indonesia, itu ibu Indonesia. Jadi ada benar-benar semangatnya terbakar setelah Sumpah Pemuda ini. Nah, terus kalau tadi kan bahasa Indonesia kan itu. Nah, bahasa Indonesia. Terus ini pers bahasa Jawa. Nah, pertanyaan itu bahasa lokal ini ikut nggak sih terpengaruh dengan adanya Sumpah Pemuda gitu? Nah, ya ada ini di majalah Kejawen 1930-an. Jadi 2 tahun setelah Sumpah Pemuda itu mengabarkan tentang Kongres Pemuda tadi. Wonten pawartos Kongres Indonesia Muda ing tahun punika badhe kawontenaken ing Surakarta. Wiwit tanggal 28 Desember 1930 dumugi tanggal 2 Januari 1931. Jadi bahasa Indonesianya bagi teman-teman yang tidak bisa Jawa saya akan terjemahkan. Kongres Indonesia Muda judulnya itu. Ada berita Kongres Indonesia di tahun ini akan diadakan di Surakarta. Dimulai tanggal 28 Desember 1930 sampai tanggal 2 Januari 1931. Ini. Nah, kita bisa memperbandingkan, mengkomparasikan keterlibatan para pemuda. Ketika Sumpah Pemuda itu dihadiri sekitar 750 orang. Nah, ketika digelar Kongres Indonesia Muda 2 tahun Badung di situ tuh sangat tuh gambarnya. Itu benar-benar luber sampai di jalan besar. Itu sekarang itu jalan Singosaren, dekat pasar Singosaren, kemudian jalan Samriadi nih. Nah, paling menarik ini anak Pakubono 10 juga ikut ini ya. Pangeran Kusumo Yudo itu menyumbang gamelan. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu tidak anti dengan seni, tidak lagi melulu biola seperti yang dikabarkan atau dipraktekkan oleh Ki Hajar W.R. Supratman. Tapi juga menggunakan gamelan ini. Jadi dibunyikan gending kuno dulu. Lah ini cara orang Solo menjamu tamu sih gitu. Dengan gending Tejonoto, gending Kunto, ladrang Wilujeng, itu laguan tentang keselamatan lah bahasa itu. Nah, paling menarik ini ada temuan bunyi gamelan itu disambut lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya ini diiringi dengan gamelan. Bagaimana kendang mengiringinya, terus perpaduan dengan kenong, dengan gender, dengan gong ini. Terus piye rasane? Bagaimana rasanya musikalnya, rasa itu? Teman-teman bisa buka YouTube lah. Itu ada pernah Perpustakaan Nasional itu sebelum acara seminar atau apa itu mengadakan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi dengan gamelan gitu. Nah ini ya, jadi ada peristiwa penting keindonesiaan yang tetap tidak menampik unsur-unsur lokalnya itu. Ini jadi ternyata pers bahasa lokal pun masih terpelihara. Kenapa sih ke orang Indonesia lah? Karena kan
ini konsumennya orang Jawa juga sampai sekarang lah. Misalkan ada penyebar semangat dari Surabaya, ada apa penyebar semangat, kemudian ada lagi di Jogja itu, terus beberapa majalah yang berbahasa Jawa masih lestari sampai sekarang gitu ya. Nah ini jadi sekalipun persnya berbahasa Jawa tapi mengusungnya adalah spirit keindonesiaan. Nah ini pers menyediakan panggung pada elit intelektual. Ini saya temukan lagi koran dengan munculnya ini juga lagi-lagi PUSI ya. PUSI itu Persatuan Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia, kemudian menjadi Partai Indonesia Raya yang diadanya Sutomo ini. Jadi selain PUSI tadi ada Indonesia Muda, tapi ini ada lagi pencairan atau perleburan kemudian digabungkan. Nah, ini jadi koran tetap menjadi corong tokoh politik, corong Sutomo. Nah, mengabarkan hal ganjil. Maksudnya apa? Nah, saya temukan, saya baca di koran ini ada para pemuda dari Banyuwangi, bayangkan Banyuwangi datang ke Solo, ngontel, ngepit. Pada Solo saat itu sudah menjadi jantung Jawa, ada kereta api bisa mampir ke balapan. Itu. Kenapa pilih ngontel? Ya karena semangatnya. Selain ini yo namanya gelora anak muda kan, spirit anak muda yang berapi-api kan gitu. Nah ini dikabarkan ngontel sampai beberapa hari, datang sampai ke Solo itu dari Banyuwangi, mereka datang untuk menyaksikan dari penggabungan dari Partai Indonesia Raya ini. Nah, jadi koran sebagai mobilisasi massa, ternyata masih ini semangat dari Sumpah Pemuda. Jadi perpecahan artinya kalau sekarang kan gampang karena ini koran yang tendensius kan itu lah. Kalau dulu benar-benar untuk semangat keindonesiaan. Nih. Nah, kalau tadi bicara tentang 5 tahunan Sumpah Pemuda, pasca Sumpah Pemuda. Nah, ini bicara tentang 10 tahunan atau satu dekade Sumpah Pemuda. Yang kiri itu bagian dalamnya. Ini. Nah, reuni 10 tahun Sumpah Pemuda kenapa digelar di Solo? Kenapa harus dirayakan? Ya, ulang tahun kita aja sering dirayakan ya itu. Kemudian ada peristiwa-peristiwa besar Indonesia tentang perayaan-perayaan elit politik juga sering dirayakan. Nah, ini Sumpah Pemuda adalah tonggak ya tadi yang saya terangkan betapa pentingnya momentum itu dan tokoh-tokohnya masih banyak yang hidup saat itu. Nah, ini jadi dilakukan 1938. Nah, ini dilakukan di Solo. Kenapa memilih Sosiet Habibie? Ada pengertian Habibie itu istilah meraih kemuliaan. Upaya gedung di Jakarta, di Langen Siswa yang digunakan untuk acara itu. Nah, karena Solo saat itu memang jadi barometer politik juga, gitu. Bukan masalah bergeser ya, karena beberapa tokoh, seperti Mojamin itu juga pernah berpidato di sini saat menjadi siswa SMA di AMS, itu AMS di Solo, AMS di Timur, Satra Timur itu ada di Solo, sekitar 1925 sampai 1932an lah, itu di Solo. Jadi Moyami sebelum ikut dalam Sumpah Pemuda sudah berpidato di sini. Jadi ada kenangan juga, ada situasi yang mendukung, terlebih sikap aristokrat Jawa yang diwakili Pakubono 10, Pak Mangkunegoro 7 itu ikut hadir dan pengertian ini mewakilkan ya. Artinya apa? Ada semangat yang menyongsong keindonesiaan, tidak merawat feudalisme secara berlebihan ini. Jadi reuni 10 tahun Sumpah Pemuda ternyata masih digelar secara penting dan digelar secara besar-besaran di Habibie. Kenapa gak di alun-alun? Misalnya pertanyaan itu. Kan bisa menampung. Lah ini kan juga ada peristiwa elit juga, ada elit politik gitu. Dan dilakukan oleh para pemuda itu ya. Nah,
Ini sekian dulu paparan saya, matur nuwun. Ini simbol Grebek Sekaten, sebuah acara yang untuk mewujudkan Indonesia yang rahayu gitu. Itu Mbak moderator, matur nuwun. Oh ya, ya. Baik, terima kasih Mas Heri, paparannya baik sekali. Dan banyak hal-hal yang baru dan juga menarik yang bisa kami bisa teman-teman juga saya sendiri ketahui gitu, baru ketahui. Ya, tadi seperti yang sudah Mas Heri jelaskan, bagaimana Mas Heri memperlihatkan bahwa Sumpah Pemuda itu menjadi sebuah tonggak persatuan Indonesia ya, yang semangatnya itu melalui pers itu juga terus terus dirawat gitu, dan pengaruhnya nggak cuma ke beberapa golongan saja, tapi bisa menyentuh semua golongan termasuk para elit feodal misalnya begitu. Ya, kita mungkin bisa. Oh ya, ada yang mau bertanya? Sudah ada yang mau bertanya? Ada yang teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand. Dan di sini sudah ada juga yang raise hand. Bentar. Samuel, Michael, mana nih? Ya mungkin bisa di unmute jika ingin langsung bertanya. Halo panitia, mungkin bisa dibantu untuk yang raise hand. Apakah ini? Oh ya, ada. Kalau tadi kan ini ya Mas, kalau soal peran perempuan sendiri dalam Sumpah Pemuda itu gimana? Pers, Halo, Mbak, insan pers kedengaran suara perempuan. saya? Oh, sorry. Ternyata sudah masuk ini. Ya, oke, halo. Bisa perkenalkan diri dan langsung ke pertanyaannya, sebutkan dari mana, Ya, nama, dan terima dari mana. kasih Mbak Fitri. Perkenalkan saya Samuel Watimuri dari Maluku. Saya punya pertanyaan langsung ke Mas Heri mengenai Sumpah Pemuda. Kenapa tadi yang ditampilkan banyak sekali adalah tokoh-tokoh Sumpah Pemuda atau pemuda yang hanya berasal dari Jawa dan Sumatera, padahal keterlibatan pemuda di timur Indonesia juga sangat penting dalam Sumpah Pemuda. Lalu kemudian ada satu tokoh dari Maluku yang memang belum terkenal, tapi dia sangat berperan penting baik di bidang wartawan atau jurnalistik, tapi juga berperan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Alexander Yokopati. Kenapa sampai sekarang tokoh-tokoh tersebut belum ditampilkan di kancah nasional, padahal dia merupakan salah satu orang yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu Mbak Fitri, terima kasih. Ya, bagaimana Mas Heri? Mau langsung dijawab aja ya? Ya, terima kasih. Ada tadi pertanyaan sekaligus masukan ya. Penting kenapa Jawa sentris? Iya. Tidak banyak tokoh-tokoh yang dari Ambon misalnya. Nah, memang ada beberapa perwakilan dari Ambon sih gitu, tapi kebetulan saya kemarin menemukan beberapa datanya dalam surat kabar ataupun buku-buku itu Jawa sentris gitu. Jawa sentris. Dan ini penting untuk teman-teman sejarawan muda untuk lebih, ataupun juga dari panitia museum Sumpah Pemuda untuk lebih memberikan ruang riset atau ruang diskusi untuk kelompok-kelompok yang ada di luar Sumatera, yang dari seluar di lain Jawa ataupun Sumatera tadi. Karena apa? Ini memang mendominasi mereka orang-orang Jawa ini dalam track record mereka secara kerja dalam jurnalis ini memang terkenal vokal gitu. Kemudian ada luar Jawa misalkan mau Jamin itu juga sebagai penggerak juga gitu lah. Ini memang boleh dikatakan kalau dalam kritik historiografi banyak yang tokoh-tokoh yang memang tenggelam gitu. Nah, jadi memang ada upaya untuk melengkapi ruang kosong tadi. Gitu. Terima kasih kepada penanya yang atas masukannya tadi.
Iya, karena kebetulan terutama di masa Orba mungkin sangat Jawa sentris kali ya Mas Ya. ya. Iya. Lalu bagaimana dari Tara Rehania di Jawa Tengah, bagaimana kesadaran rakyat Indonesia dalam membangun sikap nasionalisme pada masa itu mungkin ya maksudnya. Lalu kemudian mengapa kabar hoax merajalela? Tapi pada masa itu ada hoax juga ya Mas? Ya. Bisa langsung saya jawab? Iya, silakan. Oke. Untuk kebetulan ini menemukan ya tadi tentang Jong. Kayak yang tadi yang soal apa tuh? Yang soal berita soal dinyanyikannya lagu Indonesia Raya itu kan juga diklarifikasi, itu berarti pada saat itu juga ada banyak hoaxnya gitu ya, ada banyak. Ya karena ini sifat-sifat tradisi kita, tradisi pembagian informasi dalam masyarakat Indonesia kan tradisi tutur kebanyakan itu. Karena ya jangan berpikir ketika saya presentasi tentang pers, jangan berpikir semua saat itu bisa baca gitu kan. Nah, jadi betul. dan pers itu kan sebuah benar-benar hanya lingkaran elit juga gitu. Nah, ini artinya ada tradisi lisan atau getok tular itu yang bisa bias informasi atau penyimpangan atau penambahan atau dibelokkan gitu. Nah, ini dalam adanya berita tadi bisa dikatakan masyarakat saat itu memang menerima berita yang rawan bias gitu dan itu ditambah-tambahi gitu. Tapi yang pasti poin pentingnya masyarakat ternyata juga terbukti ikut mempercaturkan atau mendiskusikan tentang lagu itu. Nah, paling pertama itu kan di mana misalnya di Solo atau di luar Jawa itu yang tidak tahu lagu Indonesia Raya akhirnya tahu dulu. Perkara itu momentum dinyanyikan kapan, nah itu perlu penjelasan. Makanya Sugondo tadi menjelaskan bahwa lagu itu sebenarnya dinyanyikan ketika 2 bulan setelah Sumpah Pemuda gitu. Kalau waktu geseknya aja hanya instrumennya gitu. Terus pertanyaan yang tadi ada tambahan hoax itu ada seperti misalkanlah hoax paling gampang yang hidup dalam masyarakat Jawa atau bisa sampai sekarang itu gerhana matahari yang dimakan oleh raksasa itu, makan buto. Itu oleh koran terutama Budi Utomo lewat Darmo Kondo itu memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa ada perputaran matahari dengan bulan dengan bumi gitu. Itu diberi penjelasan secara ilmiah gitu. Untuk apa? Ya untuk menangkis hoax itu gitu. Nah, ini jadi saat itu sudah ada upaya untuk klarifikasi, untuk memberikan pencerahan literasi ya. Literasi dan itu benar-benar efektif gitu. Nanti Mbak Mariana akan menjelaskan ya hoax era sekarang seperti apa, terus cara penanggulangannya Mbak Mariana sebagai seorang jurnalis itu. Nah, ini menurut saya pers saat itu benar-benar tulang punggung bangsa Indonesia, bukan hanya memobilisasi massa, tapi juga memberikan pencerahan sekaligus untuk menangkis hoax gitu. Ini pertanyaannya juga dari Mas Heri, namanya Heri Anggoro Jatmiko. Ya, untuk Mas ya. Untuk Mas Heri Priatmoko, bagaimana ide persatuan begitu menarik perhatian jurnalis dan pers saat itu, seperti terlihat pada maraknya semua pers mengabarkan peristiwa Kongres Pemuda II tersebut. Lalu bagaimana dengan ideologi pers saat itu yang beraneka ragam? Apakah mungkin waktu itu bertentangan satu sama lain gitu? Mungkin Mas Heri juga Mas Muhyiddin bisa menjawab gitu. Oke. Iya. Saya ini bisa buat dua-duanya. Ini pertanyaan dari Pak Diri ya. Beliau seorang guru, teman baik saya di media sosial. Terima kasih terus sering mengikuti webinar sejarah, artinya update untuk proses pencarian ilmu yang ditularkan pada siswanya. Pertanyaan yang menarik Pak ini, bagaimana
persatuan itu bukan hanya sebagai sebuah kosakata, tapi konsep persatuan yang terus didengungkan pada saat itu ada latar belakang yang diusung PES karena apa? Karena ada perasaan senasib, ya, senasib bahwa ini ada penindasan, ada kolonialisme, ada kemudian tekanan represi dari pemerintah kolonial, gitu. Makanya diperlukan sebuah konsep yaitu persatuan, dan ini akhirnya bukan hanya menjadi kosakata tapi menjadi organisasi juga seperti yang disampaikan tadi. Partai Indonesia Raya itu fusinya berasal dari dan persen itu hadir karena ada perasaan senasib, penekanan, tekanan, dan kenapa pentingnya persatuan ini. Itu ada pertanyaan dalam kongres itu dihadirkan zaman Majapahit, zaman itu Mujahidin terlalu perspektifnya kesukuan banget lah. Ini karena adanya nasionalisme Indonesia diperlukan persatuan untuk para jongjong tadi, kemudian muaranya pada Indonesia muda gitu. Ini jadi paling menarik tadi pernyataan Mohyamin yang bisa menyihir peserta saat itu. Dia sudah mengutip dengan kedikdayaan atau kemasyuran dari Majapahit, dari Mataram Islam, Sriwijaya gitu. Karena saat itu masih terbelenggu oleh kesukuan. Lah dengan adanya musuh bersama ini, kolonialisme, itu persatuan mah nggak mau harus dipraktekkan, bukan lagi didengungkan hanya lewat pers gitu. Gitu Mbak, matur nuwun. Iya, terima kasih. Oh iya, ini pertanyaan saya sendiri terkait dengan tadi di awal Mas Muhyiddin banyak sempat menampilkan slide berisi terbitan-terbitan perempuan gitu ya, majalah-majalah perempuan atau apa tadi. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada wartawan atau jurnalis perempuan yang sangat berpengaruh di dalam dunia pergerakan atau di sekitar peristiwa Sumpah Pemuda? Ini juga selain untuk Mas Muhyiddin, mungkin ke Mas Heri bisa menjawabnya. Ya, untuk jurnalis perempuan saya kira lamat-lamat perlu digali ya, karena tapi hanya muncul itu Maria Ulfa Santoso itu pakar hukum perempuan pertama ya, itu hadir dalam kongres setelah Sumpah Pemuda, misalkan Kongres Bahasa Indonesia, dia justru malah sebagai bendara, biasa kan cewek itu bendara, tapi di sini posisi dia dalam terjepit sendiri di antara laki-laki. Sumanang, ada lagi nih Sugiyarti ya. Sugiyarti ini tahu dia backgroundnya, tapi ada catatan dalam perempuan hadir dalam nah, artinya apa, bahwa politik di saat muda hanya dijubeli oleh kaum lelaki. Justru dari luar Jawa ataupun luar pusaran politik, misalnya di Solo atau Jakarta, itu mereka juga hadir dalam gedung di Sosiet Habib Proyo itu. Jadi perempuan tidak mangkir dalam pertemuan itu. Gitu Mbak. Iya, artinya sebenarnya juga banyak peran perempuan, tapi mungkin belum banyak digali ya informasi soal itu ya. Ya, lalu saya juga tertarik soal kursus menulis yang diadakan oleh Ferdi itu tadi. Apakah pesertanya cukup banyak? Itu sekitar berapa orang? Lalu diikuti oleh siapa gitu? Publik umum atau itu dalam itu diikuti oleh umum gitu. Karena kenapa umum? Pertama, terutama ya muda lah ya. Kalau sepuh-sepuh itu kadang ya karena itu bagaimanapun spirit jiwa zaman itu. Nah, ini dan itulah ditayangkan dalam koran Dharma Kondo gitu. Nah, kalau ditayangkan, diberitakan, diworo-worokan, itu memang untuk menarik minat masyarakat
golongan muda itu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi tidak pengumuman informal gitu, misalkan gerakan bawah tanah itu enggak, tapi ternyata malah benar-benar dipublikasikan secara luas. Dan saat itu Dharma Kondo adalah koran dari Budi Utomo, dan itu bisa mempengaruhi dunia aristokrat gitu untuk masuk dalam lingkaran pergerakan gitu. Jadi anggotanya memang banyak gitu. Kursus itu diminati banyak orang. Itu. Mungkin Mas Heri ingin menambahkan? Ya, oke. Jadi pentingnya bahasa Indonesia setelah Sumpah Pemuda itu akhirnya dimaknai dengan adanya lebih mementingkan antara ya. Jadi kantor berita antara itu lebih mengheboh gitu. Ada cerita penting ketika kongres bahasa Indonesia 1 itu diselenggarakan, ada namanya koran Mataram. Itu kan koran Belanda itu tidak mau atau boykot, tidak mau menyiarkan acara itu. Nah, akhirnya para pemuda ini marah, para jurnalis ini marah. Kenapa surat kabar Mataram tidak mau memberitakan gitu? Nah, itu diserang terus lewat surat pembaca, lewat surat resmi gitu. Akhirnya pihak redaksi Mataram menangkis karena acara itu sudah dipublikasikan oleh banyak koran gitu. Alasannya itu, pertama itu, kedua tidak ada permintaan liputan. Nah, jadi tidak ada permintaan liputan, itu ngeles saja sih. Tapi di sini Sumanang justru mementingkan dengan adanya itu pendirian antara itu akhirnya menjadi corong dari koran-koran daerah gitu, isu politik nasional kemudian didistribusikan ke daerah-daerah gitu. Untuk apa? Ya biar masyarakat Solo, masyarakat Jogja, masyarakat luar Jawa bisa memahami, oh ini loh kontestasi politik atau konstelasi politik yang ada di lingkup nasional seperti itu. Jadi ini semangatnya adalah untuk bahasa Indonesia sebagai sebuah piranti penting untuk menyemaikan atau menggelorakan nasionalisme Indonesia yang meledak pada saat Sumpah Pemuda itu. Gitu Mbak, matur nuwun. Saya pendek aja. Dari lautan kisah tadi, sejarah pers sampai kemudian ada momentum Sumpah Pemuda, kata kuncinya adalah konten. Jadi produksi konten yang bermanfaat dan berkualitas gitu ya. Berkualitas tapi belum tentu bermanfaat, ya ada gitu. Wah, ini bagus ini, tapi belum tentu bermanfaat untuk siapa? Ya tentang kebangsaan itu. Nah, kalau ditarik untuk konteks kekinian, jut ngopo, jut apa, yaitu teman-teman harus memproduksi konten yang kiranya berkualitas untuk sekitar lah. Itu paling tidak menyelamatkan atau mendokumentasikan jejak sejarah, misalkan tentang ritual budaya. Ya, tidak harus nulis di koran, tapi juga di YouTube, juga dibikin vlog, ngeblog, itulah. Jadi memproduksi konten yang berkualitas dan bermanfaat. Gitu Mbak, matur nuwun. Baiklah, mewakili Kepala Museum dan keluarga besar Museum Sumpah Pemuda, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, para panelis, moderator, serta peserta diskusi daring yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya yakin informasinya yang dipaparkan oleh para panelis di sesi pertama dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.